Selamat terus Anda kembali bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyapa Anda di jaringan 10 kota Radio Smart FM yang mendengarkan kami hari ini. Dan saya ingin menyapa Anda tidak hanya yang ada di Jabodetabek, ada di Jakarta. Halo Smart Listener, selamat pagi. Tapi Anda juga yang ada di Yogyakarta, Surabaya, Medan, kemudian Anda yang ada di Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Manado yang bergabung bersama dengan kami di hari ini. Saya juga ingin menyapa Anda yang sedang menyaksikan YouTube channel Radio Smart FM. Halo Smart Listeners, selamat bergabung dan Anda bisa kirimkan pertanyaan ataupun komentar Anda di live chat di sana atau bergabung di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Kita lanjut ya Smart Listeners. Di sesi sebelumnya Pak Arfan, mungkin saya sedikit mengulang begitu ya pertanyaannya gimana agar kita nggak overthinking nih Pak Arfan. Sebenarnya cinta kita kepada Tuhan tuh sudah cukup atau belum sih begitu? Silahkan. Karena kan kadar cinta ini beda-beda begitu. Terima kasih banyak ya, Tasya ya. Yang paling bisa merasakannya kan kita ya. Kita mencintai Tuhan itu seperti apa? Ya lihat saja misalnya kalau kalau kita personifikasikan yang lebih konkret misalnya, kita mencintai pasangan kita seperti apa gitu. Yang namanya cinta itu apa sih misalnya ya? Cinta itu adalah ketika saya selalu terhubung. Jadi kata kunci dalam cinta itu sesungguhnya adalah connected. Mhm. Ketika saya selalu terhubung gitu. Terhubung itu adalah ya kemanapun saya pergi, saya selalu ingat sama istri saya kan gitu. Mhm. Kemanapun saya pergi, ya di HP saya ini bahkan update gitu. Update-nya tuh bahkan sampai hitungan menit kali gitu ya. Kan ada orang yang update-nya per hari gitu ya. Ada orang yang update-nya mungkin sehari 2 kali, 3 kali, atau sampai pada setiap jam ngupdate. Kan itu menunjukkan kadar cinta sebetulnya kan. Kalau kita boleh ukur ya. Ada yang ngupdate itu sampai setiap menit, gitu, katakanlah gitu kan. Sama gitu. Jadi seberapa jauh kita selalu connected dengan Tuhan, terhubungnya tuh seberapa jauh gitu. Jangan-jangan kita cuma sekali hari, misalnya, atau jangan-jangan sekali seminggu cuma hari Jumat aja. Atau Mhm. kalau kalau teman-teman Kristiani hanya hari Minggu aja terhubung sama Tuhan misalnya. Atau mungkin kita hanya karena kita sholat 5 kali sehari, maka kita terhubung sama Tuhan itu hanya 5 kali dalam sehari. Dan sholat itu kan kurang lebih ya, kurang lebih 10 menit lah ya. Jadi kalau kurang lebih 10 menit, berarti dalam satu hari itu kita hanya terhubung sama Tuhan 50 kali. 50 menit. Atau kurang lebih 1 jam lah. Sholat hanya 1 jam dalam sehari. Berarti yang 23 jam itu kita nggak ingat sama Tuhan. Mhm. Nah, ciri orang yang mencintai adalah apa? Selalu ingat. Selalu ingat. Setiap detik, setiap menit, selalu ingat. Itu namanya orang yang selalu selalu zikrullah itu kan mengingat Allah kan. Jadi mengingat Allah itu nggak harus kemudian saya berzikir, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi di tengah saya memberikan seminar, saya selalu mengingat Allah. Di tengah saya sedang bekerja, saya selalu ingat Allah. Di tengah saya sedang diskusi, di tengah saya sedang talk show seperti ini, saya selalu ingat Allah. Artinya apa? Menjaga gitu supaya istilahnya itu koneksi kita dengan Tuhan itu tidak turun, tapi selalu stabil gitu. Nah, semakin stabil, semakin cinta. Gitu, Baik. Tata. Itu terimplementasi begitu ya Pak Arfan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengingat itu sendiri, itu juga salah satu bentuk cinta kan? Berarti itu kan sebuah hal yang simpel ya Pak Arfan? Sederhana sekali, makanya saya bilang tadi, kalau bicara Tuhan kan abstrak ya. Jadi kalau mau gambarkan cinta itu, coba Tasya misalnya contoh ya, saya tanya ya. Tasya ingat sama anak. Nah, Iya. anak sekarang umur berapa? Setahun ya? Belum 14 ya ya setahun lebih. Tahun lebih ya, oke. Namanya siapa? Yona. Yona, oke. Tasya ingat sama Yona itu, sekarang ingat gak lagi talk show gini? Iya dong. Ya, dalam satu hari, dalam 24 jam tuh berapa jam kira-kira ingat sama Yona? Ya mungkin bisa setiap menit ingat lagi apa ya, karena kan kita jauh. Itu dia, itu dia. Bahkan kalau udah lupa gitu, lagi sibuk kerja, tengah jam udah nggak tahu kondisinya kan udah langsung was-was ya. Yona lagi apa nih sekarang gitu? Langsung WA kan ke ini kan, ke orang rumah kan. Yona lagi apa nih? Coba, coba begitu coba. Pernah nggak Tasya pergi ke sebuah tempat atau lagi sibuk apa sampai lupa sama Yona seharian? Eh,
Enggak sih. Nggak pernah kan? Enggak. Lupa lupa setengah jam mungkin kali gitu ya, lagi sibuk terus setengah jam lupa, tapi oh Yona lagi ngapain nih gitu ya, udah makan belum dia ya? Itulah yang namanya cinta gitu. Nah bayangkan ada seorang ibu yang ingat sama anaknya cuman sehari sekali. Anaknya berumur seperti Yona gitu ya, 14 bulan gitu. Ingat sama anaknya itu cuman sekali sehari dia. Sore-sore aja dia nanya. Jadi pagi dia berangkat kantor, udah nggak ingat anaknya, nanti begitu sore jam 5, Yona lagi ngapain dia? Itu tanda tanda apa tuh kalau seperti itu? Ah, Iya kan? ya. Itulah cinta. Jadi analogi yang sama bisa kita bayangkan kalau kaitan dengan kecintaan kita kepada Tuhan. Sama begitu juga. Baik. Karena seringkali orang melakukan kejahatan itu ketika dia nggak ingat sama Tuhan kan? Ah iya. Dia lupa, kan? Nah, kalau dia selalu ingat sama Tuhan, selalu merasa dekat dengan Tuhan, dia nggak akan melakukan hal-hal yang tercela. Itu, Nah, Tasya. oke, berarti ini juga bisa menjadi benteng kita atau menjaga diri kita begitu ya Pak Arfan dari hal-hal yang mungkin bisa dikatakan unhappy atau jahat begitu ya. Karena kita selalu ingat, selalu merasa diawasi begitu. Bukan selalu merasa diawasi. Nah, ini dua hal yang berbeda gitu. Oke. Kalau selalu merasa diawasi itu rasanya takut. Misalnya gini, Oh, oke. saya selalu merasa diawasi sama istri saya. Mhm. Coba, kalau dengar kalimat itu, perasaan saya gimana? Saya ini, Was-was. apa? Was-was. Was-was. Bahkan dikit-dikit, Sherlock dong, Sherlock. Nah, gitu. Dikit-dikit Sherlock kan, ini apa sih kok saya kayak diawasi gitu ya? Nah, itu kalau diawasi, itu berarti bukan cinta, tapi takut. Kalau cinta itu terkoneksi, bukan 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 diawasi gitu. Jadi saya tidak melakukan hal-hal yang tercela, saya tidak selingkuh gitu ya. Bukan karena saya takut sama istri saya gitu. Bukan, tapi karena saya mencintai dia. Nah, taunya apa? Karena saya connect sama sama dia. Masa saya mau kemana-mana? Ini wong saya selalu setiap setiap menitnya saya connect sama dia kok gitu. Jadi bukan takut, bukan merasa diawasi, tapi merasa terhubung. Itu kalimat yang paling tepat gitu. Karena dasarnya beda. Kalau merasa diawasi itu dasarnya takut. Berarti saya nggak cinta sebenarnya. Tapi kalau merasa terhubung itu karena saya merasa merasa nyaman gitu. Merasa selalu bersama gitu. Dan saya tidak akan melakukan apapun karena buat apa gitu. Karena kenikmatan saya adanya di situ. Kalau was-was tadi, was-was itu menunjukkan bahwa kenikmatan kita nggak ada di situ. Ah. Tapi kalau terhubung itu saya merasa kenikmatan saya di sini, ngapain saya cari yang lain gitu. Wong ini kok intinya gitu. Itu analoginya Tasya. Tapi sekarang bagaimana kita membuat itu dalam kaitan hubungan kita dengan Tuhan gitu. Saya menganalogikan itu karena hubungan dengan Tuhan itu kan sesuatu yang lebih abstrak gitu ya. Jadi kalau dibikin konkret kayak hubungan kita sama pasangan, hubungan kita sama anak itu akan menjadi lebih lebih real gitu Hmm. penjelasannya gitu ya. Ya, ya, baik. Oke, Pak Arfan, sedikit ini mungkin pertanyaan dari Ibu Lina di kesempatan kali ini. Ya. Selamat pagi, Pak Arfan. Apakah dengan menjaga cinta kita pada Tuhan pasti akan mendatangkan kebahagiaan kita di dunia? Secara mekanisme psikologis, gimana cara kerjanya ya, Pak? Ya pasti dong. Kalau kita Tuhan itu kan adalah sumber cinta, sumber kedamaian, sumber ketenangan gitu ya. Kalau kita selalu menjaga hubungan kita dengan Dia itu dekat, ya berarti kita selalu dekat dengan sumbernya dong. Hmm. Dekat dengan sumber kebahagiaan kan? Gitu. Misalnya ini contoh saja. Misalnya saya punya kipas angin gede gitu ya. Nah kalau saya dekat sama kipas angin itu, pasti saya akan adem kan? Hmm. Kenapa saya merasa adem? Karena saya dekat sama kipas angin yang gede itu. Gitu. Tapi semakin saya jauh dari kipas angin itu, semakin rasanya semakin panas kan? Hmm. Jadi sudah pasti gitu. Jadi kita dekat dengan sumber kebahagiaan, pasti kita akan bahagia. Kita jauh dari sumber kebahagiaan, pasti kita nggak akan bahagia gitu. Itu sederhana sekali gitu penjelasannya kan? Baik, baik, baik. Tapi kenapa, Pak Arfan, kita sebagai manusia bisa memilih begitu ya? Namun, kenapa kita masih condong untuk tidak mengungkapkan cinta kita atau tidak mencintai eh, Tuhan kita? Karena kita tidak menyadari mengenai surga dan neraka itu gitu. Oke. Jadi kalau kita menyadari, oh, dan ini nanti akan mengakibatkan penyesalan gitu. Jadi ketika kita nanti ada di neraka nih, di akhirat ya, bayangkan ya kita sudah ada di akhirat nih. Ternyata saya dapat di tempat yang 1000 kilometer jauhnya dari Tuhan.
Pertanyaannya, kenapa saya mendapatkan tempat 1.000 kilometer jauhnya dari Tuhan? Karena saya sudah memilih itu waktu saya di dunia. Saya nggak mau dekat-dekat Tuhan. Aduh, ngapain sih? Ngaji, sholat raweh, puasa itu capek gitu ya. Mendingan saya bersenang-senang kan. Mumpung masih muda kan gitu. Saya sudah memilih gitu. Saya nggak tahu itu. Saya tidak tahu bahwa sesungguhnya apa yang saya pilih sekarang ini akan berdampak kepada kehidupan saya nanti di masa depan, yaitu di hari akhir nanti, bahwa saya sudah memilih kafling yang jauh dari Tuhan gitu. Jadi gini, kita milih kaflingnya tuh sekarang. Kita mau milih kafling yang dekat itu dibuka sekarang. Jadi ini Tuhan itu jor-joran gitu. Ya, Tuhan itu jor-joran. Kamu mau kafling yang dekat, yang mungkin cuma 1 kilo jauhnya dari saya atau 100 meter jauh dari saya. Ayo silahkan. Tuhan itu jor-joran, nggak dibatasin. Nah kita udah milih yang 1.000 kilometer. Kenapa? Saya nggak mau deket-deket sama yang ada kaitan sama agama, kaitan sama peribadatan, puasa, dan sebagainya. Saya nggak mau deket-deket gitu. Yang kita udah memilih gitu, udah istilahnya kita udah ngetek kafling gitu, yang jauh. Nah, itulah yang sesungguhnya didefinisikan sebagai neraka gitu. Kalau menurut saya, neraka itu adalah ketika kita jauh dari Tuhan. Dan yang terjadi nanti, Tasya, hanyalah satu, penyesalan gitu. Kita nyesel, kok ada tetangga kita, kok dia dapat rumah nanti di sana itu yang jarak dari Tuhan itu cuma 1 kilo. Atau yang jaraknya bahkan cuma 500 meter jaraknya dari Tuhan. Kok dia bisa ya? Sementara kita itu jauh sekali. Dengar suaranya aja mungkin enggak gitu. Apalagi melihat wajahnya boro-boro gitu. Dan akhirnya kita tidak mendapatkan fasilitas apapun selain yang namanya kurang ini, kurang itu. Yang namanya juga di daerah daerah terpencil, terluar, terjauh gitu kan. Mau dapat apa gitu. Nah, kalau kita menyadari ini aja, maka kita akan selalu memilih untuk mencintai Tuhan. Kalau kita menyadari konsep yang saya sampaikan ini gitu. Tasya. Baik. Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak. Ada sebuah pertanyaan yang mengganjal di pikiran saya ini yang terjadi fenomenanya di kalangan anak muda, begitu ya. Nanti akan saya tanyakan kepada Pak Arfan di sesi selanjutnya. Smart listeners, tetap bersama dengan kami. Sekali lagi kami masih menunggu atensi dari Anda 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Para fan business and inspiration, sudah sampai sesi yang terakhir. Smart listeners, tetap bersama dengan kami dan masih kami tunggu atensi dari Anda. Di kesempatan kali ini saya ingin menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami. Tadi Ibu Lina di Jakarta, kemudian ada Bapak Maulana di Palembang. Selamat pagi. Yang menyapa kami juga ada Pak Sudrajat. Selamat pagi. Kemudian ini sudah ada pertanyaan dari Pak Karmoses. Pak Arfan, Ya, silakan. boleh izin saya bacakan ya. Selamat pagi Pak Arfan. Kalau hubungan antar manusia, ada yang berpendapat jika dekat menjadi bau, tapi jika jauh menjadi wangi. Apa ini masih relevan dengan antara surga dan neraka? Terima kasih. Ya, Pak Karmoses ya, ini kalau dekat jadi bau, kalau jauh jadi wangi. Itu berbeda ya, konteksnya berbeda gitu ya. Itu konteksnya adalah dalam kaitan dengan pergaulan itu ya. Jadi kalau dalam pergaulan, kadang-kadang kita seringkali meng-underestimate orang yang ketemu sama kita setiap hari. Ya kan? Dia kan udah ketemu sama kita, jadi udah nggak ada spesialnya lagi gitu. Udah nggak ada keistimewaan lagi, jadi kita berlaku sembarangan sama orang itu gitu. Karena udah ketemu tiap hari. Jadi jika dekat jadi bau katanya gitu ya. Kalau jauh jadi wangi, karena ketemu sekali-sekali, ketemu sama kita juga dalam situasi yang terbaik, pasti hubungannya lebih terjaga gitu. Itu kadang-kadang terjadi ya dalam hubungan antar saudara gitu ya, antar keluarga gitu ya. Yang ketemu tiap hari itu kita kecenderungan manusia itu selalu menganggap remeh sama yang dekat gitu. Seperti itu. Kita seringkali undervalue sama yang dekat, overvalue sama yang jauh gitu. Seperti itu. Sama saja kan, misalnya kita seringkali lebih menghargai orang-orang yang jauh sama kita kan. Buktinya apa? Kalau lagi kumpul di meja makan gitu ya. Kumpul di meja makan semuanya sibuk dengan Handphone, handphone. gadget. Ya kenapa? Karena kita lebih menghargai orang-orang yang jauh sama kita. Gak bisa gitu. Oh jauh sekali 1.000 kilometer gitu. Mau ngapain kita gitu. Gitu. Jadi itulah yang namanya neraka ketika semua fasilitas kurang gitu. Dan nanti yang terjadi nanti di akhirat ya, Tasya dan teman-teman semua adalah sebuah penyesalan akan dua hal. Pertama adalah penyesalan akan waktu yang sudah berlalu. Itu yang pertama. Yang kedua, penyesalan akan kesempatan yang tidak kita ambil. Tuhan itu jor-joran nawarin kafling. Kan kita seringkali lihat di TV gitu ya. Ini kafling itu gitu ya. Itu kan jor-joran, tapi kita harus bayar kan? Gitu. Nah, kalau ini jor-joran dan gratis. Cuman banyak manusia yang tidak tahu.
Jadi Tuhan itu mengatakan, kamu dapat kafling ini gratis. Ya. Kenapa kamu dapat kafling ini? Oh ya, semua kafling disediakan sama Tuhan. Itulah bukti keadilan dan kebesaran Tuhan, Tasya. Karena Tuhan itu maha mencintai, maka semua orang nanti di akhirat dapat rumah, istilahnya begitu. Jangan khawatir kamu nggak dapat rumah. Jangan khawatir, cuman masalahnya nanti rumah kamu mau dekat sama saya atau mau jauh sama saya. Nah, itu kamu yang nentuin sekarang, mumpung kamu masih hidup di dunia ini, manfaatkan waktu kamu untuk menentukan kamu mau kafling yang mana. Tapi bahwa dapat kafling, kamu pasti dapat kafling. Itulah rahmat dariku, itulah kecintaanku kepadamu gitu. Kamu pasti dapat kafling gitu. Baik. Tinggal posisinya strategis apa enggak begitu ya, Pak Iya, Arfan? kan kalau kaflingnya itu di daerah yang terluar, Iya. terjauh, yang terminimalisasi semuanya minim, ya itulah yang namanya neraka gitu. Ya, ya, baik. Dan kita akan ngiri. Kita akan ngiri bener ngelihat nanti tahu-tahu ada tetangga kita yang ternyata posisi rumahnya dia dekat sama Tuhan gitu. Ngiri banget kita. Baik, Pak Arfan, ini singkat saja begitu ya, menanggapi mungkin fenomena yang terjadi di kalangan anak muda. Saya sempat terpikir tadi ketika Pak Arfan menjelaskan seputar lagu Paradise dari Coldplay, bagaimana ternyata hope atau harapan itu bisa tercipta dari kita mengimpikan sebuah surga. Namun, faktanya beberapa kalangan begitu ya, apalagi anak-anak muda ini lebih hopeless begitu Pak Arfan. Kayak, oke, pergaulan saya udah nggak benar nih misal. Kemudian saya juga nggak inget Tuhan juga mungkin jarang begitu. Akhirnya hopeless bahwa udahlah paling gue masuk neraka. Ibaratnya seperti itu. Ini gimana nih Pak Arfan? Ya karena tidak sadar gitu. Karena selalu menyangka yang namanya surga itu adalah pleasure. Hmm. Surga itu adalah kesenangan gitu. Kenapa? Senang-senang sama teman-teman, menghabiskan waktu dengan bergaul dengan teman-teman, begadang, pergaulan bebas, narkoba, itu kan menghasilkan surga kan? Jadi mereka menafsirkan surga itu adalah pleasure, kesenangan. Ah. Padahal surga itu bukan kesenangan, surga itu adalah happiness. Happiness itu adalah apa? Kebahagiaan. Taunya dari mana? Kebahagiaan itu intinya dua, seperti definisi saya mengenai yang namanya happiness. Happiness adalah joy in peacefulness. Kegembiraan, tapi dalam kedamaian. Kita gembira, tapi kita damai. Nah, orang biasanya yang namanya pleasure itu cuma gembira aja, tapi nggak damai. Ya, jadi saya ingin mendapatkan surga. Ya surga yang kayak gimana? Maka harus ditanya, surga kamu kayak gimana? Ya saya bisa bergaul dengan teman-teman, pergaulan bebas, narkoba. Oh, itu bukan surga, itu namanya kesenangan. Surga itu happiness, kebahagiaan. Terus gimana caranya? Cuma satu, dekat dengan kebaikan, dekat dengan cinta, itu namanya surga. Nah, dekat dengan cinta siapa? Dekat dengan orang-orang yang baik, dekat dengan orang-orang yang mencintai kita, itu surga kan? Nah, tapi sumber yang paling baik, yang paling cinta, yang rajanya, mahanya cinta siapa? Ya Tuhan. Jadi sebetulnya, Tasya, tujuan kita di dunia ini bukan untuk mencapai surga loh, bukan. Tapi tujuan kita ada tiga. Apa itu? Satu, mengenal Tuhan. Dua, mencintai Tuhan. Tiga, menyembah Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengenal, mencintai, dan menyembah Tuhan, maka yang akan kita dapatkan itu adalah apa? Ridho. Ridho dari Tuhan, itu udah cukup. Saya nggak perlu surga saya. Kenapa? Yang penting ridho darimu. Nah, gitu kan. Kalau yang namanya udah diridhoi, jangankan surga. Apapun dikasih sama Tuhan gitu. Apapun. Surga itu kecil. Apapun dikasih. Kenapa? Ridho Tuhan gitu. Makanya ada seorang sufi namanya Rabiah Al-Adawiyah yang mengatakan begini. Ya Tuhan, kalau aku menyembahmu karena takut neraka, maka bakarlah aku di neraka. Kalau aku menyembahmu karena takut neraka. Kalau aku menyembahmu karena kepingin surga, tutuplah gerbang surga dari diriku. Tutup. Tapi kalau aku menyembahmu karena mencintaimu gitu, maka jangan sekali-sekali engkau palingkan wajahmu dari diriku. Yang diperlukan cuma wajah Tuhan. Kenapa? Ketika Tuhan ridho, sama aja kayak orang tua ridho dulu waktu kita masih kecil ya. Kan yang diperebutkan oleh anak itu, saudara sekandung itu yang diperebutkan apa? Ridho orang tua kan? Ketika orang tuanya ridho, mau ambil apapun di rumah silakan, udah nggak dihitung-hitung, udah silakan deh kalau buat kamu silakan kan begitu. Sama aja itu analoginya. Tuhan juga begitu gitu. Jadi jangan mengejar pahala, pahala itu kecil. Cari yang lebih besar lagi apa? Ridho Tuhan. Caranya gimana? Itu tadi mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, menyembah Tuhan. Itu aja.
Oke, Pak Arfan, waktu kita saya sampai terpana nih. Oh iya, jadi menyadarkan kita lagi. Semoga itu juga menyadarkan Anda smart listeners, apalagi di momen Ramadan ini sebuah bulan yang sangat mulia begitu ya, dan juga eh, menjadi sebuah momentum kita untuk bisa lebih mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Pak Arfan untuk inspirasinya di pagi hari ini. Ya, jadi ini pas ya, momen Ramadan juga ada Jumat Agung juga, Iya, ya. Itu adalah dua momen ya dari tradisi dan ajaran agama yang berbeda, tapi intinya sama. iya, Gimana caranya kita dekat sama Tuhan, mendapatkan ridho Tuhan. Nah, yes. intinya adalah happiness. Happiness. Oke, terima kasih Pak Arfan. Dan terima kasih juga smart listeners yang sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Dan ini dia akhir dari perbincangan kita di kesempatan kali ini. Saya harus tutup. Saya Tasya Rustama. Dan saya Arvan Pradiansyah, Smart TV lebih Happiness. happy, Be happy now. happy now. Ya, oke.